wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Cahaya Putra SKM UMKM, dosen penanggung mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan, akan menyampaikan materi pendahuluan. Pertama yaitu terkait dengan definisi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan ilmu yang mendorong dalam menemukan kepedulian atas implementasi dan masalah organisasi dan manajemen kesehatan secara umum, dan khusus terkait dengan bidang kesehatan, sehingga dapat mengembangkan kepedulian yang ada menjadi kemauan dan keaktifan untuk menganalisa masalah dan kebijakan serta strategi dalam manajemen kesehatan. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ICPMK pada mata kuliah ini, telah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah organisasi dan manajemen kesehatan diharapkan mampu menjelaskan definisi serta proses organisasi dan manajemen kesehatan, lalu mampu menelaah materi dan masalah terkait organisasi dan manajemen kesehatan, serta menginterpretasi hasil secara logis, sistematis, mandiri dan bertanggung. Tentunya juga mampu menganalisis perubahan isu dan masalah dalam lingkup organisasi dan manajemen kesehatan sebagai referensi untuk dikembangkan dan dirancang penelitian. Kita masuk ke pengertian dari organisasi, yaitu dari bahasa Inggris yang pertama. Pertama itu adalah unsur dasar organisasi atau unsur pertama kumpulan orang kerjasama dengan tujuan. Kedua pengertian terkait dengan organisasi, dasarnya Rochester Eagle. Organisasi merupakan sistem kerjasama antara dua orang. Menurut JAD mengatakan bahwa organisasi adalah tidak mengusahakan hubungan efektif antara masing-masing orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh keputusan itu untuk melaksanakan strategi dalam kondisi yang ada dan bisa mencapai tujuan secara dasar. Terkait dengan unsur organisasi memiliki beberapa unsur, di antara ada sekelompok orang yang dapat kita saling mengenal. Kegiatan berbeda-beda, tapi saling mengaitkan. Tiap-tiap orang memberikan sumber kontribusi bisa tenaga, pikiran, dan lain-lain. Jadi ada kewenangan, koordinasi, pengawasan. Ada tujuan yang dicapai dan tempat kegiatan yang jelas. Bagi kerja tentu saja harus jelas. Metode dan secara penanganan dilengkapi. Semua kedua bekerja yang berkaitan satu sama lain, tidak sama satuan kerja dalam lingkungan yang memerlukan. Untuk kita ketahui dalam proses pembentukan organisasi, sama ada pertimbangan adanya tidak terbatasan kemanusiaan, maka menjadi pertimbangan di pembentukan organisasi. Lalu keterbatasan manusia terbatas, tidak bisa memenuhi seluruh hal, seluruh kebutuhannya, maka diperlukan suatu organisasi. Organisasi dapat terbentuk secara spontan, lalu juga seksama dan perlu pertimbangan apa. Terkait dengan prinsip organisasi, kemudian ada 12 prinsip organisasi. Yang lain menjadi jelas kalau ada prinsip skala. Jadi garis pola jelas dari pimpinan, membantu pimpinan hingga pelaksana. Yang dapat bertugas dalam penugasan benar dan pertanggungjawaban serta akan menunjang aktivitas dalam organisasi secara keseluruhan. Ada prinsip kesatuan perintah. Jadi seseorang yang berbeda dari atas sampai bawah. Juga berbeda adalah prinsip berorganisasi. Dengan dilakukan pengambilan keputusan dalam pembentukan negara lain dan pengambilan tindakan tanpa minta presiden kalau atasan apa yang tidak diperlukan. Dan prinsip penyerapan dan pembagian kerja ini yang penting yang akan dibahas oleh berikutnya adalah prinsip tentang pembelian. Terkait jumlah bawahan yang dikembalikan oleh seorang atasan ini harus disesuaikan dengan logis, kondisi nasional dan tentunya dengan besar suatu organisasi yang ini supaya profesional. Pada prinsip fungsional, setiap anggota harus memiliki tugas, wewenang, kegiatan, hubungan kerja dan kegiatan yang jelas.
Ya, berikutnya adalah prinsip pemisahan dan juga prinsip keseimbangan. Nah, ini terkait struktur penyusunannya harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip kepemimpinan. Ini terkait tapi dan sangat penting. Jadi proses kepemimpinan digerakkan oleh pemimpin organisasi dan ini akan menentukan gerak organisasi tersebut. Oke, itu beberapa poin-poin dalam pengambilan materi kali ini. Berikutnya yaitu terkait dengan pertanyaan interaksi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa. Jelaskan pendapat Anda terkait dengan beberapa perbedaan antara konsep organisasi tradisional dan modern. Siapa yang menjawab? Ya, siapa? Saya Mediluri Mahir 120. Saya izin memberikan pendapat. Nah, perbedaannya itu ada di yang pertama di sifatnya. Kalau organisasi tradisional itu bersifat stabil atau mantap. Nah, sedangkan organisasi modern itu cenderung dinamis. Selanjutnya dari orientasinya, kalau organisasi tradisional itu berorientasi individu, sedangkan organisasi modern itu berorientasi pada Terus kira-kira Bapak tadi masih Bapak kan mengenai perbedaan antara konsep organisasi tradisional dan modern. Berikut siapa yang mau menyampaikan? Baik, saya ingin bertanya sebelum perkenalan saya Alessandro dengan IPS 102. Tadi di materi dijelaskan bahwa salah satu prinsip organisasi itu ada prinsip pembagian kerja. Saya ingin bertanya kenapa prinsip tersebut penting untuk diperhatikan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai dengan tadi prinsip dalam organisasi ada yaitu prinsip pembagian kerja. Dalam kita melakukan pembagian kerja tentunya harus memperhatikan keterampilan, keahlian dan kemampuan. Hal ini tujuannya supaya bisa tugas yang diberikan dilakukan secara optimal, efektif, efisien dan disesuaikan dengan target tersebut. Demikian. Jelas kira-kira. Kira cukup yang kita kali ini mata kuliah nutrisi kesehatan. Saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.